Legenda Jalur Naga di perkebunan PTPN 9 Semingkir. Jangan lupa subscribe, like, komen. Konon katanya, ada seekor ular raksasa yang melintas dari Kali Nambo, atau sekarang Bendungan Nambo, menyeberang lewat bawah tanah dan keluar di atas bukit perkebunan Presil Semingkir. Sebelum lanjut, perkebunan Semingkir ini dikelilingi oleh beberapa desa, antara lain Desa Semaya, Desa Pegiringan, dan Desa Karangmoncol, karena sangat luas. Sungai ini jika ditelusuri sampai Juruk Presil jaraknya kurang lebih 15 kilometer. Dulu perkebunan ini sangat rapi di era Presiden Soeharto dan tak terurus saat beliau lengser. Dalam legendanya, hulu sungai ini bersumber dari mata air sumur perkebunan, yang konon akibat ular besar itu keluar membuat mata air itu menjadi asin. Air sumur itu meluap hanya pada saat malam Jumat Kliwon saja. Ada jejak aliran air yang kering di bawah sumur asin tersebut. Banyak orang yang datang untuk mandi di sini yang katanya bisa menyembuhkan penyakit kulit. Kebanyakan dari luar daerah Pemalang ada tradisi meninggalkan celana dalam usai mandi di sumur asin perkebunan Semingkir. Kita sekarang mengarah ke persimpangan sungai, mencoba masuk ke dalam semak belukar. Tempat yang sudah puluhan tahun belum pernah dijamak lagi, suasana alam yang tenang dan kicauan burung bersautan membuat kami berlahan berjalan. Karena ilalang yang sangat tinggi, takut ada hewan buas menerkam, licin, dan kita coba membuat jalur melintas. Jejak misteri banyak diceritakan di tempat ini, namun kami hanya menelusuri jejak-jejak sejarah yang masih tertinggal di perbukitan tertinggi perkebunan Semingkir ini. Karena kita sekarang makin masuk ke dalam, maka butuh kewaspadaan ekstra. Tim ekspedisi Jitu Channel masih mencari jalan menuju bukit yang paling tinggi perkebunan ini. Sudah hampir 2 jam, tim Jitu Channel menyelusuri anak sungai ini yang terlihat masih ilalang-ilalang yang tinggi. Kami terus berjalan mengikuti aliran anak sungai ini, berharap segera melihat jalan naik ke atas bukit ini. Lelah dan haus mulai menghinggapi tim kami, namun tetap bertekad menelusuri demi melihat jejak sejarah bukit ini. Di sebelah kiri adalah tebing yang sangat tinggi, kebetulan ada bekas longsoran, mungkin belum lama terjadi. Kita coba terus masuk menelusuri lewat anak sungai, yang airnya semakin banyak. Terus melangkah tak sabar untuk mendaki bukit, perkebunan Semingkir, Randu Dongkal, Pemalang. Udara di sini sudah mulai terasa dingin, berbeda dengan di desa kami yang jaraknya hanya beberapa kilometer saja. Sungguh sejuk tanpa polusi udara di dada terasa plong saat bernafas, perjalanan masih terasa jauh. Namun kemericiknya air sungai menentramkan hati kami, terus melangkah menelusuri aliran anak sungai ini. Karena dalam sejarahnya di sepanjang sungai ini, dulu para pejuang keluar masuk ke jalan raya untuk bertempur dengan Belanda. Namun tidak ada bekas yang tersisa, cuma sebatas cerita, namun tak apa, tempat ini saksi bisu. Betapa hebatnya para pejuang bangsa yang bergerilya keluar masuk hutan untuk sebuah kemerdekaan, Al-Fatihah untuk pejuang. Konon katanya di sepanjang sungai ini, ada dayang atau penunggu seorang putri cantik yang menggiring hewan-hewan liar. Di sini, banyak yang bilang tidak boleh berburu di tempat ini karena sang dayang akan marah jika mengetahuinya, yaitu dengan mengutus hewan buas untuk merusak tanaman warga di kebun ini, namun sekarang tidak di kebun lagi. Sekarang kita sudah sampai di titik 0 pendakian puncak bukit perkebunan Semingkir. Dulu di sini itu digarap oleh warga untuk berkebun palawija, namun sudah ditelantarkan berapa lama? Karena anak-anak muda lebih memilih merantau ke Jakarta daripada meneruskan berkebun bapaknya, sedikit yang masih berkebun, itu pun orang tua-tua. Di sini konon katanya sering nampak ratu cantik, pertanda akan ada hewan buas. Datang ke tempat ini, para petani tidak mau mengusiknya. Bahkan jika berpapasan dengan anak muda mereka selalu menasehatinya, hati-hati jangan mendekat ke tempat ini karena ada penunggunya. Bukan masalah hantu, tapi hewan buas tadi, kadang macan ular dan babi hutan. Sekarang kita sudah mulai memasuki kawasan perkebunan Semingkir pohon tinggi dan ilalang. Kita harus membuat jalan untuk naik ke atas sana. Kebetulan rumput liarnya itu pohon gelagah yang menjulang tinggi. Jalan setapak dibuka dengan bendo atau pisau besar alias gaman. Pohon berduri juga perlu diwaspadai.
saat mulai mendaki. Perjalanan yang panjang melelahkan kami. Saat mulai naik, tim kami mulai kelelahan, di samping harus berjalan juga, harus memotong rumput atau pohon untuk dibuat jalan, seakan masuk ke lorong waktu, kita berada di tebing untuk mencapai puncaknya, terus naik, meski bersusah payah, lelah berjalan sudah hampir 5 jam. Kebetulan ini sore hari. Pendakian ini semakin menantang. Tebing yang curam tertutup ilalang, pohon-pohon berduri, membuat saat berpegangan harus hati-hati, ditambah daun kering yang tebal di tanah, semakin menambah kelicinan jalannya, namun kami terus mencoba menembus semak belukar untuk terus mendaki. Sayang seribu sayang saat di tengah pendakian hujan lebat dan petir yang menyambar, membuat kami mempercepat langkah mencari tempat berteduh. Tim Jitu Channel terus menelusuri naik turunnya medan dengan kewaspadaan ekstra hati-hati. Waktu juga sudah hampir mau gelap, karena kata orang tua saat malam dilarang meneruskan perjalanan. Akhirnya kami sampai juga di bekas pos penjagaan perkebunan Semingkir. Sambil istirahat menunggu hujan reda, kami melepas lelah sambil ngopi-ngopi pendakian yang baru. Dari pos kami istirahat sudah nampak puncak bukit perkebunan Semingkir. Namun hanya mampu memandangi dari jauh karena medan yang ekstrim dan juga hujan lebat. Tim kami terpaksa bermalam karena sampai gelap hujan belum juga reda. Tim ekspedisi pendakian puncak bukit perkebunan Semingkir terhenti untuk sampai ke puncak, dan beginilah suasana bermalam di tengah hutan belantara. Kami bermalam di pos ini, tak kalah asik menikmati dinginnya malam yang menusuk tulang, suasana yang tenang dan juga sunyi, hanya suara hewan-hewan bersautan. Entah itu suara apa aja, tinggal dinikmati aja, karena tempat yang sempit kami hanya bisa duduk berhimpitan. Mohon maaf kami terpaksa menghentikan pendakian karena hujan tak reda-reda sampai malam. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan.